sedang melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kami tahu kasus ini menjadi atensi publik, ketertarikan publik terhadap peristiwa ini sangat tinggi. Kalaupun Polda Metro Jaya, penyidik Polda Metro Jaya memiliki beberapa keterangan alat bukti yang signifikan, dan kami tidak bisa menyampaikan ke publik seperti apa bentuknya, karena ini nanti akan pada waktunya akan dibuka di pengadilan. Dan kami sampai saat ini tidak pernah, belum pernah tepatnya menetapkan siapapun menjadi tersangka. Proses untuk mengumpulkan alat bukti masih dilakukan. Hari ini kami melakukan expose dengan Kejaksaan Tinggi DKI, dalam hal ini dengan Aspidum dan seluruh jajaran, dalam rangka memberikan gambaran terhadap proses penyidikan yang dilakukan. Dan dari sana ada satu kesepahaman terhadap yang kami tangani. Namun kami diminta dengan masukan-masukan dari JPU untuk melengkapi beberapa alat bukti. Jadi itu yang kami miliki. Nah, sedangkan konten atau substansi dari apa yang kami lakukan penyelidikannya, kami punya aturan, undang-undang keterbukaan publik juga membatasi untuk tidak dikemukakan ke publik. Jadi kami tidak ingin berbantahan dengan siapapun dalam kaitan penanganan kasus ini. Kami jalan pada koridor profesionalisme, kami tangani secara hati-hati, dan insya Allah pada waktunya nanti kami sodorkan kepada JPU, dan kalaupun kami sampaikan ke publik siapapun nanti yang jadi tersangka, kami akan berikan gambaran-gambaran yang kami miliki, tapi tidak sedetail apa yang diharapkan publik, karena ini nanti akan pada waktunya di sidang peradilan harus dibuka. Baik. Jadi ini juga untuk menghindarkan trial by the press. Jangan sampai ada judgement seseorang sudah dinyatakan bersalah oleh berbagai pihak yang kemudian diresonansi oleh berbagai media, termasuk media sosial dan media apapun bentuknya. Demikian. Pak Krisna, kalau berbicara bukti sudahlah, nanti akan di pengadilan akan digelar semuanya, kita sepakat untuk itu. Tapi pertanyaannya kemudian, bisa nggak polisi menjelaskan? Tadi disampaikan bahwa Hani juga mencicipi kopi yang ada di meja itu. Bagaimana mungkin ketika korban Mirna meninggal, lantas temannya mencoba tapi tidak ada reaksi apa-apa, bahkan kondisinya masih sehat. Bisa tidak jelaskan? Ya, kalau yang mencicipi bahkan bukan cuma Hani, ada 2 orang lain lagi yang sudah kami berita acara. Tapi kan mencicipinya kadarnya seperti apa dan apa yang dirasakan kan kami yang tahu. Itu berita acara sudah kami dapatkan. Jadi bukan cuma Hani, ada 2 orang lain di kafe itu yang juga mencicipi. Tapi bentuk mencicipinya seperti apa yang dirasakan oleh mereka sudah ceritakan dan kami tuangkan dalam berita acara. Beda antara mencicipi dengan menelan seperti yang dilakukan oleh Mirna. Kalau Mirna jelas-jelas menelan, terlihat karena dia haus masuk duduk sampai berapa sedotan. Tapi kalau Hani prosesnya beda. Ini mencicipinya setelah kejadian Mirna atau sebelum kejadian Mirna mencicipinya? Nah, kalau yang kami lihat fakta-fakta dari yang kami miliki, ini bukan hanya yang diceritakan ya, petunjuk CCTV kuat berbagai sisi. Dia mencium baunya, kemudian dia taruh, dia merasakan di sedotan itu, di lidah, tapi tidak banyak. Dan itu sama keterangannya dengan pihak yang lain yang menyatakan karena aneh kopinya, mereka meneteskan 1 tetes di lidah dan rasa terbakar dan sebagainya. Jadi itu bukan sebelum Mirna. Kalau Mirna kami tahu semua peristiwa yang terjadi saat kejadian itu terlihat dengan jelas, terekam dan sebagai informasi. Nanti akan ditunjukkan seperti apa peristiwanya, detail demi detail, bahkan bukan hanya keseluruhan, detik demi detiknya juga ada catatannya. Demikian. Pak Krisna, pertanyaan dari pengacara tadi, bahkan menantang gitu ya, dalam perbincangan kami tadi sebelumnya. Kalau memang ada bukti atau kuncinya CCTV begitu kata pengacara tadi, CCTV-nya perlihatkan dong ke mereka yang sebagai saksi-saksi ada di sana. Bagaimana soal itu? Ya, kan kita dalam sistem peradilan pidana tidak tantang-menantang. Kami bicara prosedur sistem pengungkapan kasus melalui penyidikan sesuai dengan norma KUHAP dan Perkap peraturan Kapolri yang sudah diatur. Jadi kami juga bukan menangani kasus yang banyak terjadi di Jakarta bukan karena ini atensi publik. Tadinya juga bukan atensi publik, karena kami tangani juga jadi atensi publik. Artinya ini kita tidak bicara tantang-menantang, kemudian bantah-bantahan. Itu nanti diselesaikan di pengadilan untuk itu gitu. Ya, Pak Krisna, tapi siapapun ya, saya kata.
Tapi sekedar mengkonfirmasi bisa ya, tadi Anda mungkin mengikuti perbincangan kita dengan Jessica, ada beberapa hal yang dibantah tadi bahwa dia tidak meletakkan tas untuk mengutip kopi, tas itu ditaruh di meja, kemudian pindahkan ke kursi, itu semuanya sebelum kopi datang. Nah, konfirmasi, bisa dikonfirmasi nggak hal itu? Tapi jawabannya Jessica membantah bahwa meletakkan tas di atas meja dan menutupi kopi. Tapi menurut pengakuan Jessica, tas taruh di meja, kemudian dipindahkan ke kursi, baru kemudian kopi datang. Ya, apapun keterangan dari yang disampaikan oleh yang tadi di studio, silahkan saja. Kami tidak ingin berbantah-bantahan di media, jadi kami tidak perlu mengklarifikasi, tidak perlu mengiyakan atau mentidakkan, karena di sini bukan tempat untuk memberikan klarifikasi terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Saya kira itu. Keterangan Anda melihat ada yang berbohong atau tidak di sini? Saya di luar jadi nggak lihat TV tadi. Baik, Pak Krisna, kalau tadi banyak yang menuding Jessica itu berbohong, tapi ada juga yang menuding polisi kok lama banget ngurus beginian aja. Ini pernyataan atau pertanyaan? Pertanyaan, Pak, pertanyaan publik tuh, Pak. Pertanyaan publik ini, polisi kok lama banget sih kasus ini gitu. Kenapa ya gitu? Kira-kira masalahnya gini. Jadi Polda Metro Jaya ini kan Polda barometer. Apa yang dilakukan kemudian interest publik tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, kasus ini akan menjadi sorotan publik ketika nanti dilakukan pengungkapan dan dibawa ke pengadilan. Dan yang ketiga yang paling penting adalah bukti-bukti yang kami miliki kebanyakan adalah bukti mati. Ya, kalau misalnya kopi itu kan bukti mati, TKP bukti mati, CCTV bukti mati, beberapa yang lain yang tidak bisa kami sebutkan itu bukti mati. Nah, supaya bukti mati itu berbicara, maka diperlukan kesaksian atau keterangan ahli. Nah, keterangan ahli ini kan butuh analisa, butuh waktu, butuh proses. Kemudian butuh berita acara, butuh legal yuridis dan sebagainya. Dan kita sekarang mengumpulkan itu semua keterangan ahli. Jadi mesti mudah karena kasus meracun ya. 98% pelakunya tidak mengaku. Itu udah pasti. Jadi karena itu kita berhadapan dengan pelaku yang sudah mempersiapkan kegiatan ini. Karena itu ini adu antara apa yang sudah dipersiapkan oleh pelaku dengan proses pengungkapan dari olah TKP yang baik, konstruksi kronologis yang baik, kemudian keterangan-keterangan ahli yang baik yang bisa membuat bukti-bukti mati yang dikumpulkan oleh penyidik ini berbicara, saksi-saksi yang disinkronisasi, ya, dan persesuaian satu dengan lain, petunjuk, barang bukti, keterangan saksi dengan keterangan ahli itu harus ada. Jadi itu butuh analisa, tidak semudah yang dibayangkan orang. Kalau tebak-tebakan secara logika mungkin logika publik berbicara bisa apa saja, tapi kita tidak berbicara tentang logika publik. Kami berbicara tentang proses penyidikan yang harus dilakukan secara satu scientific investigation, yang kedua memenuhi azas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Nah, jadi itu proses itu harus profesional. Dan nanti ketika itu P21, maka itulah dianggap tahap pertama keberhasilan dari pengungkapan kasus ini. Dan ketika nanti hakim dengan keyakinannya, dengan alat bukti yang kami berikan, dengan tentunya didukung oleh jaksa penuntut umum yang sejak awal sudah diajak koordinasi, bisa membuktikan terang benderang peristiwa ini siapa pelakunya, itulah yang diharapkan. Jadi kami tidak terpengaruh oleh opini polisi lambat, kenapa tidak cepat dan sebagainya. Tidak, kami hati-hati. Kami maunya cepat, ya, dengan segala kasus yang lain kami kan cepat. Tapi kan ada proses-proses yang di luar kendali kami gitu. Ya. Tapi apakah hingga saat ini dengan bukti mati itu polisi sudah mengantongi siapa kemungkinan besar pelakunya? Ya, kurang lebihnya dari hasil yang tadi kami ekspos dengan jaksa penuntut umum, penyidik dan jaksa penuntut umum mantap dengan apa yang kami lakukan, mantap dengan paparan yang kami sampaikan, mantap dengan sodoran-sodoran alat bukti yang kami sampaikan. Namun jaksa penuntut umum menyatakan, memberikan masukan ada hal-hal yang harus ditambahkan, harus ada yang pemeriksaan yang dilanjutkan atau diulangi atau dimasukkan.
Nah, itulah yang sekarang kami harus lakukan. Enggak, pertanyaan Jadi, saya, Pak Krisna. konstruksi itu. Ya, pertanyaan saya adalah Ya. apakah pihak kepolisian sudah menentukan, sudah bisa melihat ini arahnya ada kemungkinan pelaku si A, B, C, apakah polisi sudah sampai ke titik itu? Ini begini, saya sebagai direktur tidak bisa berbicara, mengeluarkan statement yang asal pendapat pribadi. Karena kami harus bicara, apa yang saya sampaikan adalah hasil gelar perkara. Jadi nanti, apapun hasil gelar perkara, itulah yang akan disampaikan ke publik. Karena gelar perkara itu nanti memberikan kesimpulan atau rekomendasi dari segala analisa atas apa yang dilakukan. Saat ini saya tidak bisa memberikan keterangan apapun tentang hasil penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik. Demikian. Baik. Ketakutan, salah satu ketakutannya adalah Pak, kalau tidak segera cepat diungkap, keburu kabur katanya Pak. Ini baru masuk nih Pak pesannya. Ya, kita punya cara lah untuk menangkap Baik. orang, nggak usah khawatir. Baik, terima kasih Pak Pak Krisna. Krisnamurti, sudah terima kasih waktunya. berbincang bersama Kabar kami. petang. Kabar petang masih akan kami lanjutkan pemirsa usai jeda saat lagi.